Tapi kemudian ada lagi keberatan kedua. Ada yang berkata begini, bukankah kita orang Kristen sudah tidak lagi di bawah hukum, katanya. Ya, kita tahu bahwa Paulus ada berkata, kamu yang sudah di bawah kasih karunia, kamu tidak lagi di bawah hukum. Dan ini kan hukum, ini ada di perjanjian lama, kita kan sudah di perjanjian baru. Jadi ngapain kita belajar hukum? Nah, sebagian ada orang Kristen yang berpikir seperti itu, ya, sehingga dia tidak mempedulikan perjanjian lama dan sebagainya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, inilah bahayanya kalau kita ambil Alkitab itu sepotong-sepotong. Kita harus menelusuri Alkitab itu seluruhnya. Ya. Memang Paulus ada mengajarkan, firman Tuhan berkata, kita tidak lagi di bawah hukum, tetapi kita di bawah kasih karunia. Tetapi Rasul Paulus yang sama berkata, bahwa dia tidak pernah hidup di luar hukum Kristus. Coba kita buka ayatnya, saudara kasih Tuhan. Kita buka ayatnya 1 Korintus 9 ayat 21. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-21. Atau saya bacakan dari ayat 20 supaya masuk akal sini ya. Supaya nyambung, 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini yang sering orang tangkap kan, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Tapi perhatikan ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Jadi Paulus menekankan, saya selalu hidup di bawah hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksud Paulus bahwa dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, saudara sekalian? Dia tidak hidup di bawah hukum Taurat maksudnya adalah bahwa dia tidak lagi perlu melakukan hukum untuk keselamatan dirinya. Dia tidak diperbudak oleh hukum. Hukum tidak lagi menjadi tuan yang memantau dia. Kalau kamu gagal, kamu akan masuk neraka. Tidak, karena dia sudah mendapatkan keselamatan. Dia sudah mendapatkan kasih karunia. Dia tidak hidup di bawah hukum. Dia bukan lagi hamba dari dosa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Paulus sebagai seorang mantan Farisi dan sebagainya, bahkan sampai dia bertobat pun dia masih mengaku dia seorang Farisi. Ya. Dia sangat paham hukum. Dan dalam surat-suratnya seringkali dia mengutip hukum Taurat untuk menjelaskan suatu prinsip. Dan dia berkata, aku hidup di bawah hukum Allah. Aku hidup di bawah hukum Allah. Karena dia tahu bahwa di dalam perjanjian lama ada hukum-hukum yang disebut hukum moral yang berlaku terus sepanjang zaman. Ada hukum-hukum seremonial yang disebut bayangan yang selesai sampai dengan Kristus. Dan ada hukum-hukum yang untuk Israel yang kita bisa belajar banyak prinsip darinya. Nah, kita akan lihat nanti di dalam 10 hukum ini bahwa ini terutama adalah berkaitan dengan moral yang berlaku sepanjang zaman. Dan Tuhan Yesus juga pernah berkata di Matius pasal 5, langit dan bumi bisa berlalu, tapi satu iota dan satu titik pun tidak akan berlalu dari hukum.